Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai janji saya ya, jadi saya mengumpulkan 3 kelas untuk kita melakukan praktek uji statistik baik itu secara menggunakan Excel maupun nanti menggunakan SPSS ya. Nah, sebelumnya minggu kemarin saya sudah meminta kalian untuk mempersiapkan data yang akan kita uji ya, sama aplikasi yang sesuai yang akan kita gunakan. Oke. Jadi semuanya saya anggap sudah mendownload SPSS ya. Iya, Bu. Oke. Ada sebagian belum bisa ke download, Bu. Ada laptop seperti punya Renita untuk download SPSS. Udah dicoba berkali-kali. Oke. Nanti dicoba lagi ya, soalnya nanti kita akan menggunakan SPSS itu fungsinya banyak ya. Oke. Baik, Bu. Ya. Kemudian sebelumnya ya, saya sudah sempat membahas sedikit ya tentang ulasan sedikit tentang apa namanya SPSS sama Excel ya. Nah, akan saya ulangi ya penggunaan Excel. Ya, jadi ada beberapa fungsi yang tidak ada, pengujian yang tidak ada di Excel. Jadi kita menggunakan SPSS dan kita akan bandingkan yang diuji menggunakan Excel dengan yang diuji dengan SPSS ya. Baik, saya akan share screen ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Sebelum menggunakan Excel, jadi kalian harus siapkan datanya. Semuanya harus punya data, ya. Oke. Nah, kemarin ya saya sempat menyuruh kalian untuk menambahkan bagian pada Excel ya, itu di data ya, menu data ya. Menu data ini ya. Bagi yang belum ada tulisan analisis data ya, kalian harus tambahkan dulu. Semuanya sudah ada belum? Kemarin sudah saya sempat ini ya, suruh kalian tambahkan analisis. Sudah ada semua? Ada tidak? Analisis data. Di bagian datanya. Karena kalau di rumus saja itu ada beberapa function yang tidak ada ya. Sini, nah di fungsi sini, statistik sini nggak lengkap. Ada yang nggak ada. Ya, jadi kita menggunakan data yang di sini. Analisis data. Ada nggak? Ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kalian tambahkan di pilih file di Excel-nya. Klik file. Kemudian pilih opsi atau properti ya. Sudah? Kalau laptop Windows-nya itu Office-nya itu 2007, kalian klik di tanda kayak ada Office-nya itu, klik tombol Microsoft Office yang paling atas kiri, itu untuk yang tampilan 2007. Kalau yang Office 2000 lain itu kalian klik file, Terus, Bu. pilih opsi,
Ya. Kemudian pilih add in. Add in. Oh, add-ins. Terus Udah, nanti ada kotak yang keluar ya. kalau mau Klik add in Excel. add-in. Nah, terus Bu, Nah, terus ya klik jalankan oke ya, oke. add-in. Iya, iya. Oke. Yang lainnya mencoba juga ya, jangan satu arah. Sudah? Nanti ada kotak add in keluar ya, banyak tulisannya kan situ. Ya. Nah, pilih analisis toolpack. 2007 tadi gimana, Bu? Yang 2007 tadi ada di atas paling kiri itu kan seperti gambar Microsoft Office ya. Nah, klik. Pilih opsi Excel. Oh, ya. Nah, nanti ada kotak kan keluar kan, tambahkan klik add in Excel. Kalau bukan yang 2007 tadi gimana ya, Bu? File, File. opsi, option, File yang mana, Bu? file yang di atas sekali. Sehabis option apa, Bu? Nanti kan ada keluar ini ya, kotak itu ya, kotak ke apa? Dialog seperti itu ya. Nah, ada kotak kecil itu. Nah, terus tambahkan kalian pilih add in Excel. Add in Excel. Kan tampilan saya beda, jadi saya nggak bisa ini ya, nambahin ke kalian. Add in. Kalau saya adanya di alat, nah ada di tools add in Excel-nya, jadi beda ya tampilannya. Sudah ketemu ada add in-nya? Kalau sudah ketemu, gimana, Bu? Ya, kalian pilih, kan banyak pilihannya kan, kotak add in-nya itu. Iya, banyak Bu pilihannya. Nah, pilih analisis toolpack. Nah, apalagi? Ini analisis toolpack-nya ada dua, Bu. Ada yang analisis toolpack dan ada analisis toolpack VBA. Yang toolpack aja, analisis toolpack aja. Langsung di oke ya, Bu? Oke, ya. Oh. Oke. Ya. Sudah ya, muncul nggak analisis data di menu toolbars-nya di Excel sekarang? Pilih data. Nggak ada, Bu. Klik data. Ada, di Bu. menu. Nah, sudah muncul ya. Yang lainnya sudah? Nggak, tidak ada yang muncul, Bu. Punya Renita tidak muncul, Bu. Iya, Bu, punya Novi juga. Sudah ini langkah-langkahnya tadi. Sudah, File, Bu. option, add in. File option, add in, analysis toolbar, terus oke. Analisis toolpack. Excel analysis toolpack yang tidak ada, Bu, tapi tidak Iya, Bu. nampil. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, pilih telusuri coba. Ada nggak pilihan telusuri di situ? Add file itu tadi. Coba telusuri, yang tidak ada berarti dia belum terinstall kayaknya di Excel-nya. Kalian telusuri, browse berarti ya, browse.
Sudah? Oke, yang lainnya bisa ya? Ya, Bu. Bisa. Oke. Nah, Oh, ada Bu, tapi bukan Indonesia Bu, itu punya Fajar bahasa Inggris jadi agak keliru. iya, sama aja ya. Analisis Sama, true Bu. fact, ya. Udah ya. Oke, kemarin kita sudah berbicara tentang transfer data ya. Itu dari Excel ke SPSS ya. Ada 3 cara kemarin ya. Bisa menggunakan pas awal sekali di Wizard, database Wizard itu yang pertama kali kita buka Excel, buka SPSS langsung keluar ya, tinggal kita pilih. Kemudian bisa kita pilih dengan open data. Dan yang ketiga itu paling mudah copy paste. Nah, mungkin kalian akan lebih sering memilih yang copy paste ya. Oke. Nah, kemudian kita ke random sample ya. Nah, untuk random sample baik yang di di Excel maupun SPSS itu nanti bentuknya sama saja ya. Kalau di Excel ya, kalian klik analisis datanya harus sudah ada dulu. Ya. Oke. Pilih sampling. Sudah? Sudah? Sudah belum? Bisa diulang tidak, Bu? Pilih analisis data yang kalian masukkan tadi. Yang barusan dimasukkan. Analisis data. Kemudian pilih di analisis tool-nya, itu sampling. Kak, masak lagi kayak nasi kair atau mau sayur? Kak, belum mau sayur ya? Belum mau sayur? Sudah. Bisa? Bisa, Bu. Analisis data. Oh, ini ada. Di bagian data, di menu data. Ke bawah. Oke, pilih sampling ya. Ya, Bu. Harus ada datanya ya. Nah, range-nya yang mana? Data yang kalian mau masukkan yang mana? Input range-nya ini. Pilih misalkan yang ini. Ya. Kalian blok. Ya. Terus blok boleh. Atau kalian tuliskan boleh ya. Misalkan baris keberapa ya. Kolom keberapa ya. Misalkan B4 sampai B53 misalkan. Kalian tuliskan boleh. Nah, kemudian kalian pilih sampling metodenya. Metode pengambilan sampelnya yang bagaimana. Kalau periodik misalkan secara berkala, misalkan mau 4 kali putaran seperti itu ya. 4. Misalkan 4 ya, atau 3 terserah kalian isikan. Nah, pilih dulu, misalkan kalau mau, itu pilihan periodik ya. Kemudian kalau mau random, mau ngambil banyaknya sampel berapa banyak, kalian tulis. Misalkan mau ngambil sampel dari 50 sampel, kalian mau ambil 30 sampel, kalian tuliskan saja 30. Ya. Nah, silakan pilih. Jadi pilihnya salah satu, ya, nggak bisa dua-dua. Misalkan yang ini random 30 ya. Nah, output range-nya kan ada 3 pilihan. Kemarin sudah saya jelaskan kalau untuk output range yang di sini itu di sheet yang sama. Kalau new worksheet play ini itu maksudnya di sheet-sheet yang baru.
ya. Kalau ini sheet-nya yang sama. Nah, untuk yang new workbook itu benar-benar di lembar kerja yang baru. Jadi misalkan mau di output range yang inilah ya. Kita klik, nah mau di mana datanya? Mau di sini misalkan. Ya. Oke. Selesai, klik OK. Nah, jadi sampel yang terambil ini secara random, ini ada 30 sampel, tadi kita sesuaikan 30 sampel, itu secara acak. Ya. Nah, untuk yang periodik, misalkan yang periodik ya. Oke, ya, periodik. Nah, mau berapa misalkan? Misalkan 2 saja, 2 kali mau diambilnya secara random, secara 2 kali. Ya. Oke, salah outputnya ya, jangan di ini ya, tempat yang baru. Nah, misalkan tempat yang baru, kalian klik OK. Nah, ya, ini untuk yang periodik 2 kali. Nah, di dalam Excel juga itu ada fungsi yang namanya untuk merandom ya, sama dengan ran ya. Nah, ini ada 2. Jadi bisa menggunakan fungsi seperti ini, ran dan ran between. Tetapi karena kita menggunakan statistika, jadi kita langsung ambil di data analisis. Ya. Jadi ada fungsi lain ya, ada fungsi untuk statistik untuk random, yaitu pilih ran dan ran between. Ya. Jadi saya sudah kasih tahu, jadi banyak cara. Kalian mau membuat sampel secara random. Ya. Oke. Oke. Udah bisa ya? Bisa tidak? Belum, Bu. Jadi kalau paham atau sudah bisa, tolong direspon ya. Saya kalau nggak dengar, jadi maksudnya kalian sudah paham atau belum? Ya, sudah bisa dikerjakan atau belum? Nah, sudah? Oke, kita akan lanjut ya. Kita mau ngabisin Excel dulu atau langsung kita compare antara Excel dan SPSS? Satu-satu dulu aja nggak, Bu? Oke, Excel dulu ya. Ya, Bu. Iya, Nanti Bu. malah Oke. bingung. Oke, kemudian kita ke statistik deskriptif. Ya. Nah, statistik deskriptif kemarin rasanya sudah saya sempat bahas ya sekilas. Jadi, kalian tinggal pilih analisis data, pilih deskriptif statistik. Ya. Klik OK. Nah, input range-nya yang mana? Yang ini. Ya. Kemudian outputnya di mana? Di sini ya, tetap misalkan tetap di sheet yang sama, tinggal kalian buat saja, ya. Tinggal kalian klik OK. Klik OK. Sudah? Summary statistiknya ya. Nah, jangan lupa centang summary-nya ya, summary statistiknya. Nah, akan keluar seperti ini. Iya, ya. Ya, akan muncul seperti ini.
Iya. Sudah bisa? Bisa nggak? Dijawab ya, bisa atau enggaknya. Bu. Waktu kita udah mau habis aja ini. Bisa? Makanya datanya disiapin dulu. Atau datanya sama nggak apa-apa deh, copy paste aja tinggal. Sudah? Kalau sudah saya lanjutkan. Sudah, Bu. Oke. Nah, untuk normalitas ya. Untuk normalitas dia tidak ada di Excel ya. Jadi untuk normalitas kita langsung pakai SPSS ya. Oke, saya lewatkan. Untuk homogen juga kita pakai SPSS ya, kita lewatkan. Nah, uji Z1 sampel dan uji T1 sampel untuk di Excel itu juga tidak ada. Jadi dia cuma ada untuk yang 2 sampel kalau di Excel. Ya. Jadi untuk di Excel itu hanya dites 2 sampel yang berpasangan ataupun yang independen ya. Di sini kalian bisa lihat. Dia tidak ada menjelaskan dia 1 sampel. Ya, jadi dia semuanya 2 sampel ya. Oke. Jadi kita lewatkan. Kemudian nah, untuk yang 2 sampel berpasangan ya. Dia ada kan. Jadi kalian pilih data, analisis data, kemudian pilih kalau dia berpasangan, pilih yang berpasangan, t-test pair to sample ya. Udah. Ya, klik OK. Nah, variabel 1 dan variabel 2. Jadi kalian tinggal input ya sesuai dengan range-nya. Ya, variabel 1, variabel 2 kalian isi ya. Nah, kalau ada hipotesis mean difference, ada hipotesisnya dibilang misalkan apakah rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa itu sama dengan 80. Nah, kalian isikan 80 kalau ada di sini menyatakan bahwa rata-ratanya itu 80. Kalau tidak ada ya tidak usah diisi ya. Nah, kemudian kalian pilih output range-nya ya. Tinggal kalian klik OK ya. Nah, dia akan keluar sama ya, saya hapus ini. Nah, ini ya. Kalian lihat yang di sini tabel yang keluaran dari Excel-nya ya. Min-nya itu yang untuk variabel 1 62, untuk yang kedua itu 74,2. Ya, variance-nya untuk variabel pertama 154, variabel keduanya 67. Ya, semuanya bisa kalian baca ya. Nah, ini untuk T statistiknya negatif 6,28 dan seterusnya. Ya. Nah, ini untuk T untuk yang hitung ya, untuk yang one tail, ini untuk yang two tail-nya ya. Jadi yang ininya untuk tabel, yang bawa T critical one tail itu tabelnya, untuk tabel satu pihak, yang ini
yang dua pihak. Oh, ini tabelnya ya. Ini v-value-nya ya. Kalian bandingkan dengan ini v-value-nya sama. Nah, ini t-tabelnya. Ya. Nah, kalian lihat kalau mau gampang ya, tinggal kalian bandingkan dengan alfanya tadi 0,05, kalian bandingkan dengan v-value-nya. Untuk yang dua pihak dia 2,14. Nah, kalau kita gambarkan ya seperti distribusi kemarin, t-tabelnya 2,1 ya. Alfanya itu 1,9. Kemudian alfanya 0,05. Kalian bandingkan dengan v-value dan alfanya. Ya, ternyata kalau dia kurang dari alfa tadi, maka HU-nya ditolak. Ya, kalau HU-nya ditolak berarti H1-nya diterima. Jadi bunyinya apa? HU dan H1 kalian. Seperti itu. Ya. Nah, ini untuk yang Excel dan yang ini untuk yang di bawah sini. Ini untuk yang SPSS. Jadi saya tampilkan dua-duanya, kalian bisa lihat perbandingannya. Ya. Nah, jadi tampilannya berbeda ya untuk keluarannya. Oke. Nah, nanti tinggal kalian bandingkan saja ya. Yang dibandingkan biasanya v-value dengan alfa atau t-tabel dengan t-hitung statistik ini ya. Yang kalian lihat itu kalau v-value yang ini yang tadi saya berikan dibandingkan dengan alfanya, kalau yang misalkan yang t1 tail ini yang critical one tail ini namanya t-tabel ya. Kalian bandingkan dengan yang t-statistik atau t-hitungnya. Nah, ini untuk yang keluaran output dari apa namanya? Outputnya si apa namanya? Excel ya. Ini yang Excel ini kayaknya ini yang Excel. Ya. Nah, yang ini yang kedua ini keluaran dari SPSS. Ya. Oke. Itu untuk yang dependent. Nah, ini tugas kalian kemarin kalau nggak salah nih, yang sebelum sesudah. Nah, kalian lihat aja hasilnya. Ya. Nah, kemudian untuk sampel independen ya. Nah, ini untuk yang sampel independen. Jadi kalian pilih analis data. Nah, ini ada pilihannya. Di tesnya ada dua, untuk to sampel asumsi equal variance atau ya. Kemudian untuk variabel keduanya ya kita masukkan juga ya. Oke. Nah, sama seperti yang tadi ya. Output range-nya mau taruh di mana? Ya. Misalkan di sini ya. Nah, ini untuk yang to test sampel yang dengan asumsi variansnya sama ya. Jadi kalau variansnya sama, kalian tinggal pilih ya. Kalau variansnya sama, yang pilih yang asumsinya sama, variansnya. Kalau nggak sama berarti unequal ya, unequal variance ya. Oke. Jadi tinggal kalian, kalau Excel gampang ya, masih tinggal copy paste datanya aja ya. Nah, tinggal kalian bandingkan ya. Lihat T statistik dengan T tabelnya untuk baik yang satu pihak maupun dua pihak. Jadi kalian nggak perlu lagi lihat tabel ya di sini. Dan atau kalian ingin menarik kesimpulan dengan membandingkan alfa ataupun dengan v-value-nya. Jadi kalian bandingkan alfa dengan v-value. Jadi misalkan v-value-nya kurang dari alfa, maka HU-nya ditolak. Karena ini kelihatan ya, 0,001 itu kurang dari 0,05. Jadi maka HU-nya tadi ditolak. Ya. Nah, kalau di SPSS kalian lihatnya di sini. Nah, kalian uji apa? Ya, uji F atau uji, ngambilnya di uji T. Karena kita tadi uji T ya. Jadi dia bisa memberikan langsung ya
baik yang variansnya itu kita katakan sama, yang ini yang kita katakan tidak sama. Jadi langsung dikeluarkan oleh SPSS tanpa memilih. Kalau Excel kan pilih di tes yang sama varians dan tidak sama varians. Tapi kalau di SPSS ya langsung dia keluarkan outputnya itu ada yang variansnya kita asumsikan sama, adapun yang tidak diasumsikan sama langsung dikeluarin ya. Untuk t-testnya sama ya. Nah untuk yang variansnya sama maupun tidak sama itu ternyata signification asymptotiknya itu sama ya. Kalian bandingkan yang ini yang kalian bandingkan dengan alfa karena dia kurang dari 0,001 kurang dari sama ya nih. Untuk yang dua pihak nilainya sama ya. Nah, untuk T hitungnya juga sama min 3,651 pembulatan ya. Sama kan? Nah, jadi kalian bisa menggunakan Excel ataupun SPSS itu akan sama hasilnya ya. Cuman mungkin karena kalau di SPSS tampilannya itu misalkan lebih detail dibandingkan dengan yang SPSS seperti itu ya. Nah, ketika kalian menggunakan uji F kan uji F juga bisa digunakan untuk membandingkan compare. Jadi pilih di uji T sudah ada, tapi kalau di Excel itu kalian pilih benar Fisher, ada uji F-nya ya. Oke. Sampai sini bagaimana ini? Bisa mengikuti? Lumayan lah Bu, tapi nanti harus ngulang lagi. Iya, harus diulang ya, memang harus diulang. Oke, kemudian kita ke produk momen. Nah, untuk yang namanya non-parametrik, non-parametrik semuanya itu tidak ada di Excel. Tetapi kebetulan karena korelasi itu ada yang parametrik ya kemarin menggunakan rumus apa yang parametrik, masih ingat nggak? Korelasi. Kan ada pilihan parametrik dan non parametrik untuk korelasi. Kalau datanya itu kita asumsikan dia tidak berdistribusi normal, itu non parametrik. Nah, kalau dia berasumsinya normal, kita menggunakan korelasi apa? Masih ingat nggak? Oke. Jadi diulang lagi ya, belajarnya diulang lagi. Jadi kalau dia termasuk yang parametrik, kita menggunakan korelasi persen product moment. Tetapi kalau dia yang termasuk datanya misalkan rasio atau bukan rasio, ordinal ataupun nominal yang termasuk dalam non parametrik, maka kita menggunakan uji Spearman ataupun Kendall. Ya. Nah, di sini kalau nggak salah ada untuk persen, kita lihat dulu ada nggak persen. Oh, sini nggak ada, kita lihat di rumus persen ya. Persen. Mana kelewat kayaknya. Nah, ini persen. Ya. Pilih persen. Nah, kalian tinggal masukkan baris pertama X misalkan ya. Nilai yang independen. Yang independen yang mana ya. Terus yang tidak bebas misalkan Y yang dipengaruhi. Nah, tinggal kalian klik selesai. Nah, dia hanya mengeluarkan kalau fungsi-fungsi yang di sini itu mengeluarkan angkanya saja. Jadi nilai korelasi produk momennya itu 0,8002519 ya. Nah, tetapi kalau di SPSS ini kalian lihat, nah tampilan SPSS untuk persen korelasinya ya itu nilainya 0,8 sama 0,8 ya. Untuk kualitas layanan dua pihaknya dia sama ya. 0,8 ya persen korelasinya, untuk yang kenyamanan tempat kerja juga 0,8. Jadi
bisa katakan tadi kalau dia 0,8 nilainya ya, 0,8 nilainya kita bandingkan dengan tabel kekuatannya korelasi 0,8 itu letaknya di mana? Kan kemarin ada belajar sangat kuat ya, masih ingat nggak? Apa sudah lupa semua? Nah, itu pertama dengan tabel ya, dengan tabel korelasinya ya, kita konsultasikan atau kita melihat dengan ini signification asymptotic. Jadi kita bandingkan dengan alfanya. Nah, alfanya ternyata 0 kita bandingkan dengan 0,05, ternyata dia kurang dari. Kalau kurang dari berarti HO-nya ditolak. Ya. Berarti kalau HO-nya ditolak, H1 diterima. Nah, apa bunyi HO dan H1 itu harus kalian definisikan terlebih dahulu. Di sini tidak ada ya, meskipun kalian menggunakan Excel ataupun SPSS, kalian harus menentukan sendiri. Ya. Oke. Gimana? Nggak ada responnya apa nih? Nggak paham atau sudah paham semua atau gimana? Saya kayak ngomong sendiri jadinya. Bu, untuk yang Excel itu ada yang analisis datanya itu tidak muncul, Bu, di datanya. Yang ini ya? Yang tulisan analisis datanya, Bu. Jadinya susah. Jadi tadi kan saya sudah kasih tahu beli file sudah diikutin semua belum? Sudah, Bu, tapi tetap Nah, cari kalau tidak ada itu kalian telusuri dulu ya, analisis toolpack-nya nanti biasanya di search dulu oleh Excel-nya. Nanti kalau tidak ada kalian ketik pilihan ada dia dimunculkan nanti ada informasi tidak ada analisis toolpack. Mau install ya, tinggal kalian install. Diinstal dulu. Baru muncul, Bu. Nah, iya. Oke. Jadi kalau di Excel ya, untuk product moment dia hanya menyertakan angkanya saja. Fungsi, dia jadi bentuknya cuma fungsi. Bukan seperti analisis data yang tadi ya, beda ya. Nah, 0,8. Jadi sebenarnya sama nilainya. Kita bisa gunakan informasi seperti ini. Cuman kita kan analisis statistik ya, jadi kita harus mempunyai HO dan HA ya. Jadi yang kita bandingkan itu lihat dari signification asymptotic. Nah, ini kebetulan dua tail, berarti dua pihak. Lihat di sini, dia nilainya 0, ternyata 0, kita bandingkan dengan alfa 0,05. Kalau dia kurang dari HO-nya ditolak, selalu ditolak ya. Nah, untuk yang kenyamanan tempat kerja dengan kualitas, jadi ada dua ya, jadi kualitas layanan akademik dengan kenyamanan tempat kerja. Atau sebaliknya, kenyamanan tempat kerja dengan kualitas akademik. Jadi hubungannya berbalik, dua arah, sama saja ternyata. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk Spearman ring maupun kendal itu tidak ada di Excel. Jadi ini tampilan yang saya tampilkan ini adalah yang di SPSS. Ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian, nah untuk one way ANOVA. Untuk one way ANOVA di sini analisis data itu ada pilihan. Nah, ini ya. ANOVA single factor. Kalian pilih ini ya. Nah, tinggal masukkan range-nya ya. Nah, jadi kalian mau grup dalam bentuk apa? Row, baris, atau dalam kolom-kolom. Dalam kolom satu kali. Ya, seperti itu. Jadi tinggal pilih. Nah, outputnya tinggal kalian masukkan saja. Ya. Outputnya di mana? Misalkan di sini ya. Oke. Tinggal klik OK. Nah, munculnya seperti ini. Sama ya dengan yang itu saya hapus ini. Nah, yang ini ya. Ini sumerinya ya.
Nah, ANOVA-nya yang di sini kalian lihat. Ya. Between group yang kalian kemarin cari, antar grup, kemudian ada interaksi antar grupnya. Nah, dilihatnya dari mana? Dari F-nya, ya kan? F hitungnya bandingkan dengan critical. 10 itu bandingkan dengan 3,2. Ya. Nah, ternyata F hitung lebih dari F tabel. Nah, apa kesimpulannya kalau F hitung lebih dari F tabel? Ya. Nah, atau kalian bandingkan dengan V-value dengan alpha. Iya deh. Ya, 0,0002 dibandingkan dengan 0,05 itu ternyata kurang dari. Kalau kurang dari, dia berarti ditolak. Kalau ditolak, hipotesis kalian apa? Saya tidak menyimpulkan ya, karena bergantung dari hipotesis kalian buat nanti. Ya. Iya, Bu. Oke, saya Iya. cuman memberikan jalan bagaimana kalian menyimpulkan itu dari mana. Dari F hitung banding dengan F critical, ataupun V-value ini kalian bandingkan dengan alpha. Ya. Nah, Iya, Bu. atau ya, nah kalau ini yang tampilan di SPSS. Ya. Nah, ini yang Yang bawah. tampilan di SPSS, iya. Ini semuanya di SPSS. Kelihatan. Nah, di sini ada uji post hoc. Ini Tuke sama Chef. Ya, kalian pilih nanti mau pakai uji post hoc apa. Kan ada perbedaan. Ada perbedaan kan mau dilihat yang mana yang berbeda, yang signifikan. Dengan misalkan dengan apa ini? Rumus Tuke sama Chef, ya. Oke. Nah, ini perbedaannya dilihat ya. Perbedaan setiap sekolah. Ini dengan post hoc-nya. Nah, ini ANOVA-nya. Yang di atas ini adalah SPSS dengan menggunakan ANOVA dengan menggunakan SPSS. Berarti kita cari homogennya dulu. Ya kan, kalau membandingkan dua sampel, ya itu kita lihat dulu apakah dia homogen atau tidak. Ya kan? Jadi dibandingkan dulu setiap variabel, ya bandingkan. Nah, lihatnya di mana? Levens statistik ini bisa ya untuk menggunakan homogenitas, kalian bandingkan dengan nanti F tabelnya ya homogenitas, atau dengan menggunakan ini. Nah, signification asymptotic dengan alpha bandingkan. Nah, ini untuk ANOVA-nya sendiri, ini homogenitasnya untuk tes homogenitas. Nah, yang ini untuk tes ANOVA-nya. Ya. Kalian lihat bandingkan F-nya dengan F hitung. Nah, di sini kan sama hasilnya. 10,262. Sama kan? Iya, Bu. Sama ya. Nah, V-value-nya nah sama anggap kalau di Excel itu V-value namanya, kalau di SPSS itu signification asymptotic namanya. Ya. Jadi dibandingkan dengan alpha. Nah, sama. Karena dia tidak berarti 0,00235 kita anggap kalau di SPSS dianggap 0. Ya. Jadi dibandingkan dengan alfanya. Alfanya 0,05. 0 berarti kurang dari 0,05. Artinya HU-nya nanti itu biasanya kalau kurang dari HU-nya ditolak. Nah, jadi apa kesimpulannya? Ya. Tergantung dengan hipotesis. Oke, kita lanjut. 2 ANOVA. Nah, sama. Ya. Wow. Jadi tinggal kalian pilih ya. Nah, ANOVA two factor with replication atau without replication. Yang replication itu maksudnya kemarin kan ada yang digabungkan ya? Yang Ada antar variabel, iya. Ada yang antar variabel itu digabungkan jadi satu. Ada yang tidak. Nah, jadi tinggal kalian pilih. Misalkan without replication, ya, pilih yang without replication seperti itu. Ya, tinggal pilih range-nya. Nah, tinggal masukkan saja. Ya, output range-nya masalahnya di sini. Nah, sama ya munculnya. Ini yang kemarin soal itu ya.
Iya, soalnya sama ya. Jadi bisa kalian bandingkan, maksud saya. Nilai kalian tuh benar nggak kalian hitung. Jadi semuanya soal-soal kalian. Ya. Nah, Soal nah ini ya. Nah, between subjek faktornya, model pembelajaran, waktu belajar, ini ya. Nah, ini ANOVA-nya. ANOVA-nya dilihat dari F. Ada F hitung untuk yang tabel baris, ada yang kolom. Kan lihat yang paling kecil kan? iya F-nya. Bu. Nah, lihat, yang Pak. mana yang paling kecil 2, ini berarti kalian bandingkan yang ini. V-value ini kalian bandingkan dengan alfa. Kalau F Wah. hitung bandingkan dengan F tabel. Ya. Dari situ lihatnya. Nah, kalau yang di bawah sini ini adalah yang SPSS. Ya. Dia diperlihatkan yang model belajar bagaimana, waktu belajar bagaimana, kemudian model belajar dengan waktu belajar bagaimana. Jadi lebih detail kalau di SPSS. Lebih rinci ya Bu ya. Jadi semuanya detail kalau di SPSS. Nah, dia tetap menggunakan pilih homogenitasnya, mau dilihat homogenitasnya. Ya, variansnya varians errornya ya bagaimana ya. Nah, ini tes antara subjek efek dari subjeknya ya, hasil belajarnya ya. Ada interaksi ya, ada kalau kemarin itu ada errornya, ada residu ya, ingat ya. Ada Masih, RJK Bu. ya, yang itu ya, ini di sini. Iya Bu ya. Oke. Itu untuk yang two-way ANOVA ya. Nah, untuk regresi ya, ini tugas kalian juga nih. Regresi ya, kalian tinggal pilih analisis data, pilih regresi. Nah, ini regression. Pilih oke. Kalian input Y-nya, jangan salah, jangan kebalik. X dan Y. Y itu yang mana? X yang mana? Y itu biasanya yang yang dependen, biasanya yang dipengaruhi. Kalau X itu yang mempengaruhi. Jadi isinya jangan kebalik. Ya. Nah, untuk apa label ini? Label ini misalkan kalian kopinya sama X dan Y-nya kalian copy. Kalau kita kan kopinya tinggal yang datanya saja, kan nggak perlu kita ikutkan labelnya, judulnya itu. Ya. Nah, tinggal masukkan outputnya. Ya. Nah, kalian bisa pilih normal probability, ya bisa pilih ya. Residunya juga bisa kalian pilih ya. Jadi tinggal pilih sesuai dengan keadaan. Klik OK ya. Nanti munculnya seperti ini. Ya. Nah, ini ya. R square-nya ini. R square itu apa? Koefisien determinasi, mesti kan nggak? R kuadrat, ya. Nah, ini R kuadratnya, ya. Nah, ini standar error yang diobservasi ada 20. Nah, nilai regresi ya, sum square, mean square, dan F, ya. Nah, ini signification F-nya. Kalian bandingkan dengan alpha, ya. Nah, ini ada intercept, ada X variabel yang pertama, ya, standar error. Nah, ini untuk yang signifikan. T, jadi kalau di regresi itu biasanya pertama kalian mencari ada hubungan atau tidak kan? F-nya, ya, biasanya menggunakan ANOVA, bentuknya seperti ANOVA kan, jadi menggunakan uji F. Kemudian mencari signifikannya, ya kan? Ya, uji signifikan. Nah, uji signifikan itu menggunakan uji T. Nah, di sini uji T-nya. Ya. Kemudian ditanya lagi apa? Kemudian berapakah besar pengaruhnya? Itu namanya koefisien determinasi atau R square. Ya kan? Atau ada yang nulisnya omega square. Ya. R kuadrat.
Kemudian apa lagi? Nah, kalau ada dia post hoc kalau ada. Ya, ketiga itu. Nah, itu untuk yang Excel. Nah, tampilan di SPSS ini ya. Nah, sama. F-nya itu 35,9 ya. Nah, asimptotiknya, signifikannya 0,000. Jadi, kalian bandingkan dengan alfa ya. Nah, yang ini kalian lihat ya, ada A, ada B dia nih biasanya ada simbolnya. Ada pangkat A, pangkat B. A itu dependent variable. Jadi setiap tabel biasanya ada A, ada B. Ya, itu disesuaikan, nanti ada keterangannya di bawahnya untuk menarik kesimpulan biasanya. Nah, ini untuk koefisien, untuk apa namanya? Untuk menentukan signifikasi uji T-nya. Kalau yang ini tadi, F tadi untuk menentukan ada pengaruh atau tidak. Ya. Nah, kalau ada pengaruh, seberapa besar pengaruhnya yang ini signifikasinya. Ya. Ya, ini R square-nya. R square-nya 0,66, sama. Yang di Excel juga sama 0,66. Ya. Oke. Kemudian ada Wilcoxon dan psych test. Nah, untuk yang non parametrik saya jelaskan itu semuanya tidak ada di Excel. Ya. Jadi semuanya ini saya tampilkan yang di SPSS. Ya. Oke. Ini tampilannya yang di SPSS. Ya. Oke. Kemudian yang main width nih. Nah, ini juga yang di SPSS. Ya. Bu. Oke. Kemudian C kuadrat ya. Nah, untuk C kuadrat juga saya tampilkan yang di SPSS. Ya, karena dia termasuk yang non parametrik. Jadi Kruskal-Wallis juga seperti itu, dia termasuk non parametrik. Oke. Jadi hanya terbatas ya untuk menggunakan yang Excel. Ya. Bu. Kita ke SPSS. Oke. Kita buka. Nah, kalau yang seperti ini namanya database ya. Nah, tinggal pilih kita yang mana dulu nih? Kita yang ke random sampling pertama ya. Nah. Oke, datanya harus kalian ketikkan dulu. Ya. Jadi ada dua ya SPSS tampilannya, ada data view dan variable view. Jangan salah. Jadi kalau di Excel kan gampang ya tampilannya cuma sheet doang kan. Nah, kalau di SPSS ada dua, data view dan variable view. Nah, variable view ini yang mengendalikan data view-nya. Nomor, ya kita ini definisikan semuanya itu di variable view. Nomor ya, misalkan apa? Kalau di name ini itu hanya singkat, tidak bisa ada spasi. Jadi untuk lebih jelas, maka kita definisikan di label. Misalnya nomor apa? Nomor responden. Nilai apa? Nilainya di label ini kita jelaskan ya. Nah, bentuknya apa? Tipenya ini berapa banyak angkanya, jumlahnya, misalkan 2.800 sampai berapa angka ya ini maksudnya. Nah, value ini ketika variabelnya itu terbagi dua, misalkan seperti jenis kelamin, di sini jenis kelamin. Maka di sini kalian pilih nonnya ini kalian nonaktifkan. Misalkan ya, 1 itu laki-laki. Ya. 2 itu perempuan. Ya. Kayak perempuan, ya. Add. Nah, kalau sudah tinggal oke, nanti muncul nanti di sini laki-laki perempuan. Karena tadi tidak ada ya responden saja, maka tidak perlu. Ya. Oke, nah sekarang measure-nya. Pengukurannya itu ordinal, nanti ada 3 pilihan. Scale, ordinal atau nominal. Karena nomor responden itu biasanya urutan kan, maka saya pilih ordinal.
Kalau nilai itu biasanya scale, skalanya interval ataupun rasio. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian tinggal copy paste saja sih di Excel. Copy paste saja. Copy paste ya. Oke, nah untuk random sampling kalian pilih mana nih? Analisis sampling, mana sampling? Mana sampling? Di data, bentar ya. Data. Nah di data ya, pilih select case. Data, select case. Nah, pilih case ya. Nah, ya. Nah, select all case. Jadi pilih. Nah, kalau misalkan ada kondisi yang memenuhi, harus kondisi yang memenuhi, misalkan rata-ratanya itu harus lebih dari 70. Kalian isinya di sini. Ya. Functionnya kalian pilih di sini functionnya. Nah, pilih function apa, ya. Oke. Atau random sample of case, ya. Jadi merandom seluruh sampel berdasarkan kasus atau berdasarkan waktu atau range intervalnya, ya. Atau filter. Nah, menggunakan filter variabel yang seperti apa? Tinggal kalian masukkan, ya. Nah, ini kalian pilih outputnya. Bisa kalian pilih seluruhnya atau yang tidak terpilih kalian hapus. Ya, saya pilih misalkan menggunakan nih misalkan ya. Nah, mau berapa persen? Misalkan 2% dari exactly-nya saya mau pilih berapa kasus? Misalkan 25 dari 50. 50 enggak nih datanya tadi? Continue. Enggak. Saya coba dulu ya. Oke. Nah, ini kelihatan. Yang dicoret ini itu sampel yang enggak dipilih. Karena kalian pilih tadi filter yang tadi di awal. Tapi kalau kalian delete unselected tadi, berarti yang tidak terpilih ini terhapus. Tidak kelihatan yang mana yang dicoret. Nah, kalau ini kan kelihatan yang dicoret yang mana. Nah, hanya 25 yang terpilih. Oh, di atas 25 ya, Bu ya. Jadi yang terpilih 25 karena kita memilih 25 sampel dari 50. Ya, itu untuk yang random sampling ya. Kita lanjutkan untuk yang apa lagi? Tes uji. Nah, untuk Z satu sampel itu sama dengan T satu sampel. Jadi dia tidak membedakan antara T sama Z di SPSS. Z sama T dia anggap sama. Tapi untuk Z kita tahu, untuk sampel yang besar itu pasti Z. Kalau untuk sampel yang kecil kurang dari 30 itu pasti uji T, ya. Jadi tinggal kalian pilih analyze, ya, compare means. Nah, karena one sample nggak ada dia itu apa Z itu nggak ada. Jadi kalian pilih one sample t-test. Nah, kalau ada test value-nya, kalian masukkan. Ada nggak test value-nya? Coba kita lihat di sini satu sampel tadi. Nah, untuk Z satu sampel tuh 7,5 misalkan. 7,5. Kalian masukkan 7,5. Ya. Oke, atau option dulu boleh mau pilih yang mana. Ya berapa persen untuk taraf signifikan. Kalau sini 5%. Continue. Kalian pilih oke. Nah, keluar. Ya, ini langsung kita bandingkan. Ini T hitungnya, ini signifikan asimptotiknya 0,183 kalian bandingkan dengan 0,05. Berarti 0,1 itu lebih besar ya. Lebih besar dari 0,05. Jadi HO-nya diterima. HO-nya diterima berarti rata-ratanya itu benar 7,5 dari 30 siswa. Ya. Oke.
kita lanjut ke untuk Z, T juga seperti itu ya. Jadi saya tidak berikan ya. Sama saja caranya, tinggal pilih T tapi dia keluarnya tetap apa namanya Z sama T itu sama ya. Kita yang mana ya? Waktunya sudah mau habis. Pilih yang mana? Ini apa namanya? Yang kemarin terakhir itu loh, Bu. Kruskal-Wallis. Sama yang C kuadrat, iya. Ya, untuk Yang Kruskal-Wallis ya. Kruskal-Wallis sama C. Nah, ini untuk yang Kruskal-Wallis ya. Kita lihat datanya di sini. Mana Kruskal-Wallis ya? Nah, bentuknya kan seperti ini ya. Nah, kalau di SPSS kita nggak bisa bentuknya seperti ini. Ya. Nah, jadi kita bentuknya kita gabungkan tapi kita definisikan 4 itu kelompok berapa? 1, misalkan yang 2 kelompok 2 dikasih ya. Seperti itu. Jadi 1 ya. Nah, jangan lupa di variable view-nya itu selalu diedit dulu. Ya, datanya itu scale atau ordinal, terus nama-namanya bagaimana. Nah, ini contohnya ya. Karena ada 3 jenis metode pembelajarannya, ada ceramah, diskusi, debat, maka kalian harus tuliskan dulu. Kalau kalian sudah isikan data view 1, 2, 3, tetapi kalian tidak definisikan di variable view, maka nanti keluarnya tidak sesuai. Ya. Nah, tinggal kalian pilih. Analyze, dia termasuk non-parametrik kan? Nah, kalau Iya, Bu. dia parametrik, kalian pilihnya di compare min semua. Dan ada yang di general linear model, ya, univariate ini. Dan satu lagi regresi, ya. Regresi linear, ya. Atau yang non-linear, ya, dan seterusnya. Nah, kalau yang non-parametrik, dia kalian pilih yang non-parametrik, ya. Nah, kalau one sample ya one sample, nanti independent, related, nanti kalian coba-coba ya. Nah, di sini ada pilihan chi-square. Nah, di chi-square ada ya, tinggal kalian pilih chi-square nanti. Nah, kalau Kruskal-Wallis yang mana? Yang ini. Satu Ini sampel. untuk 1 sampel Kruskal-Wallis tapi kalau dia 1 sampel. Tapi kalau dia 2 sampel atau lebih, nah ini berapa sampel? K independent sampel. Nah, kalian pilih Kruskal-Wallis kan? Nah, jangan ketukar antara tes variable view sama grouping variable. Yang ini yang kita tes, yang ada angkanya. Yang kelompok kita masukkan grup. Nah, jangan lupa pilih define range. Ada berapa variabelnya tadi? Ada minimum 1 dan maksimum 3. Ceramah, diskusi, debat berarti ada 3. Ya. Continue. Kemudian kalian pilih oke. Nih, munculnya. Ya. Ini rata-ratanya untuk ceramah 8, diskusi 14, debat 23. Nah, ini nilainya 16,377 Kruskal-Wallisnya. Ya, kalian bandingkan dengan kalau H, kita bandingkan dengan apa? Chi-square kan? Tabelnya kalian bandingkan dengan tabel chi-square. Atau ya bisa menggunakan membandingkan asymptotic signification dengan alfanya. 0,000 kurang dari 0,05. Jadi apa kesimpulannya? Kurang dari berarti HO-nya ditolak. Ya, kalau ditolak apa? Ya, gampang ya, cepet ya. Kalau pakai SPSS Excel. Oke. Apalagi? Tapi banyak banget tahapannya Ibu ya. Iya, makanya harus teliti ya. Nah, untuk Spearman dan Kendall ya yang tidak ada. Oke, untuk Spearman dan Kendall. Oke, kalian pilih. Datanya harus sudah ada semua, makanya saya bilang kalian harus persiapkan dulu datanya biar gampang.